Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Dewi Dasari dengan NIM 2202401408. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai e-commerce. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama pengenalan e-commerce, terus model bisnis e-commerce, dan yang terakhir yaitu tren dan tantangan e-commerce di era digital. Baik, poin pertama yaitu pengenalan e-commerce. Adapun definisi dari e-commerce yaitu merupakan singkatan dari electronic commerce, merujuk pada proses transaksi bisnis yang melibatkan pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, layanan, dan informasi secara elektronik. Adapun sejarah perkembangan e-commerce yaitu pada tahun 1969, kemunculan internet pertama kali yang dikenal dengan ARPANET. Nah, pada tahun itu pula jaringan ADA itu diperkenalkan. Terus tahun 1979, belanja online pertama kali diperkenalkan dengan menghubungkan TV yang dimodifikasi ke komputer dan telepon. Terus tahun 1980, Michael Aldrich memasarkan sistem belanja online ke berbagai negara dengan target pasar B2B. Terus tahun 1982, Boston Computer Exchange, e-commerce pertama, diperkenalkan dengan fungsi utama sebagai tempat transaksi jual beli komputer bekas. Terus tahun 1984, Computer Shop memperkenalkan electronic mall di mana transaksi jual beli dilakukan dengan lebih dari 100 orang penjual. Terus ada pun sejarah perkembangan e-commerce di Indonesia yaitu pada tahun 1996 muncullah Diviacorp atau Dignet yang dianggap sebagai perintis jual beli online di Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi, muncullah toko online di media sosial dan forum jual beli yang menjadi awal mula kehadiran e-commerce di Indonesia. Terus ada pun model bisnis e-commerce. Yang pertama itu bisnis to bisnis, di mana transaksi antara dua bisnis. Contohnya perusahaan yang memproduksi bahan baku menjual produknya ke perusahaan lain. Terus ada bisnis to consumer atau B2C, di mana transaksi ini yaitu yang paling umum yaitu penjual dengan pembeli. Contohnya ketika seseorang membeli sebuah produk di toko. Terus ada consumer to consumer atau C2C, di mana itu transaksi antara dua individu. Contohnya itu ketika seseorang menjual barang bekasnya ke toko online seperti Bukalapak atau eBay. Terus consumer to business atau C2B, di mana model bisnis di mana individu menawarkan produk atau layanan ke perusahaan, contohnya yaitu freelance designer, fotografer independen, dan lain-lain. Terus ada juga business to administration atau B2A, di mana transaksi antara bisnis dengan lembaga pemerintahan atau administrasi publik, contohnya itu pemerintah mengontrol perusahaan teknologi untuk menyediakan software sebagai sistem pajak online. Terus ada consumer to administration atau C2A, yaitu transaksi antara individu dengan lembaga pemerintahan atau administrasi publik. Contohnya itu seseorang membayar secara online, terus ada pelaporan kejadian dan lain-lain. Terus yang terakhir itu adalah online to offline atau O2O, yaitu model bisnis di mana bentuk transaksinya secara digital, tetapi produk atau layanannya bersifat offline. Contohnya itu seperti ketika seseorang memesan tiket pesawat secara online dan mengambil tiketnya di loket. Terus pembahasan berikutnya itu tren dan tantangan e-commerce di era digital. Adapun tren e-commerce yaitu mobile commerce atau m-commerce, dan kedua itu personalisasi dan big data. Terus yang ketiga integrasi media sosial, yaitu di mana penggunaan platform media sosial untuk promosi dan penjualan produk. Terus ada kecerdasan buatan atau AI, di mana penerapan AI untuk meningkatkan layanan pelanggan dan rekomendasi produk. Nah, adapun tantangan dalam e-commerce yang pertama itu keamanan data dan privasi. Terus yang kedua itu persaingan ketat, di mana semakin banyak pelaku e-commerce meningkatkan kompetisi. Terus adapun tantangan di logistik dan pengiriman itu tantangan dalam memenuhi pengiriman yang cepat dan efisien. Terus yang terakhir itu kepercayaan konsumen. Adapun tantangan itu membangun dan mempertahankan kepercayaan pelanggan terhadap platform online. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai e-commerce. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.